Ada sejumlah artis lolos dari penyakit mematikan. Deretan artis ini sempat menderita penyakit-penyakit mematikan yang membuat mereka rehat sejenak dari industri hiburan. Setelah menjalani istirahat dan berbagai pengobatan, artis yang berhasil sembuh dari penyakit mematikan ini kembali lagi ke dunia hiburan. Namun, tak sedikit dari mereka yang berkarier sambil tetap menjalani pengobatan. Bukan dalam waktu sebentar, para artis tanah air ini melawan penyakit mematikan tersebut butuh waktu yang panjang hingga akhirnya dinyatakan sembuh. Siapa sajakah mereka? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Tukul Arwana. Kabar baik datang dari pelawak senior Tukul Arwana. Setelah vakum selama 3 tahun dari industri hiburan, Tukul akhirnya kembali syuting di acara televisi. Penampilan perdana Tukul Arwana usai vakum karena sakit ini terjadi di acara FYP Trans 7 yang dipandu Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Tukul hadir sebagai bintang tamu. Raffi membagikan potretnya bersama Tukul di mana wajah rekan Vega Darwanti itu tampak segar dan semeringah kembali hadir di layar kaca. Dalam jepretan itu pula, komedian 60 tahun itu menunjukkan jari jempolnya. Raffi Ahmad pun mengucapkan terima kasih karena Tukul Arwana bersedia hadir di program yang dibawakannya. Ia menyebut banyak penonton yang sudah merindukan sosok Tukul. Meski tersenyum, Raffi Ahmad terlihat tak bisa menyembunyikan rasa harunya melihat Tukul Arwana. Ia menceritakan momen terakhir bertemu dengan Tukul sebelum alami pendarahan otak. Tukul Arwana diketahui menderita pendarahan otak sejak September tahun 2021 lalu. Sejak saat itu, komedian berusia 60 tahun ini tidak lagi aktif di dunia hiburan. Tukul Arwana juga beberapa kali dikabarkan meninggal dunia. Namun semangat sang komedian untuk sembuh terbukti lebih besar daripada menyerah pada keadaan. Alice Noreen. Alice Noreen menceritakan kondisinya saat ini yang baru saja sembuh dari kanker sarkoma di rahim. Kini kondisinya sudah stabil, hanya butuh cek rutin 3 bulan sekali di rumah sakit di Singapura. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan dirinya sudah sembuh. Alice Noreen bersyukur karena kondisinya telah membaik. Perempuan berusia 36 tahun itu merasa bersyukur atas kesempatan hidup yang diberikan Tuhan. Usai didiagnosis menderita kanker sarkoma, artis Alice Noreen mengaku mulai menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Dia mengaku saat ini sudah tidak sama sekali mengonsumsi makanan olahan. Pemain film Ketika Cinta Bertasbih itu juga menuturkan benar-benar sudah mengurangi konsumsi gula. Ia pun kini banyak mengonsumsi sayur. Bam Samsons. Bambang Reguna Bukit atau yang lebih dikenal dengan Bam Samsons didiagnosis menderita kanker langka beberapa tahun lalu. Kanker yang dialami Bams bermula dari keluhan yang dialaminya pada bagian lutut. Bams menyebut jenis kanker yang dialaminya tergolong langka. Sebab hanya ada sekitar 8.000 orang yang memiliki kondisi tersebut di seluruh dunia. Meski begitu, kondisi tersebut tidak membuat Bams serta-merta berputus asa. Pria berusia 40 tahun ini menjelaskan bahwa penyakit langkanya ini disebabkan oleh kebiasaan berolahraga yang berlebihan. Untuk mengangkat kanker tersebut, Bams harus menjalani sejumlah perawatan dan operasi lutut. Kini mantan kekasih Nia Ramadhani tersebut dinyatakan sembuh total dari kanker tersebut. Feby Febiola. Kabar bahagia menyelimuti penyanyi sekaligus pesinetron Feby Febiola. Pasalnya pasca diuji dengan penyakit kanker ovarium pada tahun 2020 lalu, kini dirinya tampak sudah bugar kembali. Diketahui Feby Febiola pertama kali mengumumkan dirinya terkena penyakit kanker ovarium pada tanggal 20 Juli tahun 2020. Setelah divonis kanker ovarium, istri Frankie Sihombing itu kemudian segera ke dokter untuk mencari tahu proses penyembuhan agar sel kankernya bisa diangkat. Feby mengaku sempat menjalani operasi hingga harus melakukan kemoterapi sebanyak 6 kali.
Bahkan kala itu ia sampai botak dan merasakan efek samping lainnya dari penyakit yang menggerogoti wanita berusia 46 tahun tersebut. Bahkan kala itu Fabi Febiola sudah siap meninggal setelah divonis penyakit kanker ovarium. Tak putus asa menjadi kunci utama dari proses penyembuhan kanker ovarium yang dialami oleh Fabi Febiola. Artis senior itu mengaku bahwa semangat untuk bisa sembuh dan menginspirasi membuatnya berhasil melewati proses penyembuhan. Aldi Taher. Pada tahun 2016 silam, karier Aldi Taher hampir berakhir ketika pertama kali ia divonis penyakit kanker kelenjar getah bening. Dirinya diketahui divonis kanker kelenjar getah bening yakni limfoma Hodgkin. Sebagai seorang yang tengah menikmati puncak kariernya, Aldi harus menghadapi masa sulit dengan sepi tawaran pekerjaan dan pertarungan melawan penyakit yang menantang. Aldi Taher harus melewati proses pengobatan berupa kemoterapi sebanyak 6 kali dan rutin check up selama 5 tahun. Kini penyanyi berusia 40 tahun itu sudah pulih total dari kanker yang diidapnya dan kembali meraih popularitasnya di dunia hiburan. Dia mengatakan hal itu tak lepas dari doa sang ibunda. Dia mengungkapkan rasa syukurnya dengan mencium kaki ibunya menyatakan terima kasih atas doa dan dukungannya. Penyanyi Ari Lasso membagikan kabar gembira tentang kondisi kesehatannya sekarang. Seperti yang kita ketahui, pada September tahun 2021 silam, Ari Lasso mengumumkan penyakit yang diidapnya. Ia mengaku idap kanker langka yakni kanker limfoma. Kini Ari Lasso telah menyelesaikan seluruh rangkaian pengobatan kanker limfoma yang diidapnya dengan operasi kecil untuk mencopot cemoport. Perjuangan dan perjalanan Ari Lasso bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Dia bersyukur karena mendapat dukungan dan doa dari penggemar dan orang-orang di sekitarnya. Ari Lasso sekarang harus menerapkan gaya hidup baru usai dinyatakan sembuh dari kanker limfoma. Ia mengungkap sejumlah perubahan gaya hidup yang dilakukan selama masa pemulihan. Ari Lasso mengaku sudah tidak lagi memakan gorengan dan minum kopi. Ari Lasso benar-benar trauma akibat penyakit kanker tersebut dan sekarang memilih gaya hidup sehat. Titik Puspa. Titik Puspa pernah ada dalam satu kondisi di mana dia akhirnya memilih pasrah pada Tuhan atas nasibnya karena terkena kanker di usia 73 tahun. Namun Titik Puspa kembali merenungkan dan memutuskan untuk berobat ke Singapura. Selama 2 tahun 5 bulan ia berobat dan menjalani kemoterapi, sayangnya hasilnya tidak sesuai harapan. Sempat mengeluh karena sakit yang tak tertahankan dan stadium kanker yang semakin bertambah, Titik Puspa kemudian secara menakjubkan menemukan cara untuk sembuh yaitu lewat meditasi. Berdoa setiap sebelum meditasi menyerahkan segalanya pada Tuhan. Titik Puspa mendapat keajaiban di hari ke-13 meditasi. Titik Puspa sempat merasa melayang saat menjalani meditasi terakhir itu. Hingga akhirnya ia merasakan duduk kembali dan diberitahu bahwa itu tandanya sudah sembuh. Tak percaya begitu saja, Titik Puspa terbang ke Singapura ke tempat dokter yang pertama mengobatinya dulu. Setelah melakukan serangkaian tes kesehatan, ternyata hasilnya Titik Puspa dinyatakan bersih dari sel kanker.